Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang lagi buat yang udah pernah maupun belum pernah mampir ke channel aku. Semoga hidupan kalian masih berjalan dengan baik, apapun definisi baik itu untuk kalian. Misalnya enggak pun, semoga kalian bisa lihat hikmahnya dengan gampang. Nah, kalau kalian nonton ini di waktu aku upload tahun 2021, nggak kerasa udah sisa tinggal Oktober, November, sama Desember aja, iya kan? Gimana aja sih perjalanan kalian selama 2021 ini? Kalian bisa ceritain apapun di comment section, karena aku benar-benar pure pengen tahu, dan kalian bisa tulis juga harapan kalian di akhir 2021 ini, hidup kalian maunya bakal jadi kayak apa sih? Terus, karena kan namanya hidup penuh perubahan. Dunia ini selalu dinamis, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Sekarang kita mau lihat nih, perubahan apa aja yang nungguin kita di akhir 2021 ini. Tapi selalu ingat, perubahan apapun yang kita harapin itu nggak akan terjadi kalau nggak ada usaha dari kita juga. Jadi harus ada action dari kita supaya hidup kita bisa berubah sesuai apa yang kita mau. Di sini, kita akan lihat juga action kayak apa sih yang paling tepat untuk kita mewujudkan perubahan positif ini. Dan by the way, perubahan ini tentunya bisa jadi gampang untuk kita lihat secara langsung, tapi bisa juga kalian harus refleksi lebih dalam lagi ke dalam hidup kalian untuk menyadari perubahan-perubahan ini emang beneran ada gitu. Karena nggak semua hal yang terjadi di dunia ini kan gampang untuk kita lihat. Kadang kita perlu kesadaran lebih aja untuk lihat semua itu. Gitu. Dan ingat juga untuk selalu bijaksana dalam mencerna prediksi, karena prediksi apapun dengan metode apapun yang keluar dari mulut orang yang masih manusia, itu nggak akan pernah mutlak. Prediksi yang aku lakuin ini semuanya didasarin sama energi yang ada saat ini. Sedangkan energi itu kan berubah terus ya. Bisa itu karena kita sendiri yang ngerubah, bisa juga perubahan yang emang nggak bisa kita kontrol, yang asalnya dari kekuasaan yang lebih tinggi aja. Jadi, cobalah untuk bijaksana untuk ngelihat prediksi ini sebagai panduan aja, bukan jaminan. Nah, jadi kalau kalian yang belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini, kalian intinya cuma milih ini pal 1, pal 2, pal 3, pal 4. Kalian jernihin pikiran kalian dulu, kalian jernihin perasaan kalian dulu, terus kalian bayangin pertanyaannya di pikiran kalian, terus kalian lihat yang paling menarik kalian itu yang mana, yang paling cocok untuk kalian tuh yang mana gitu. Terus kalian kalau udah pilih, kalian tinggal ke description box, di situ udah aku taruh timestampnya biar kalian bisa langsung pencet waktu dari file yang kalian pilih itu, terus udah langsung dengerin aja readingnya kayak apa gitu. Sip, aku anggap kalian udah milih, bisa di pause dulu kalau misalnya kalian mau diem dulu atau apa. See you di reading yang kalian pilih. Dadah. Halo Pel 1, jadi kita mulai ke readingnya. Perubahan besar apa aja, perubahan positif apa aja yang bakalan nunggu kalian di akhir 2021 ini. Nah, kita mulai dari secara overall ya. Kita dapat Two of Cups, Eight of Wands reverse, Queen of Swords reverse, The Star sama Ten of Swords reverse. Nah, jadi yang aku dapat di sini adalah mungkin selama ini kalian kayak lagi ngusahain sesuatu, lagi kayak ngasih sesuatu ke orang, atau kayak misalnya kalian ngededikasiin usaha kalian itu ke satu pekerjaan, atau kalian ngededikasiin perasaan kalian itu ke satu orang, entah itu dalam hubungan asmara maupun hubungan-hubungan lain yang ada di dalam hidup kalian. Tapi intinya di akhir 2021 ini kalian akan ngerasain kalau itu semua tuh berbalas gitu loh. Kalian akan ngerasain feedbacknya dari apa yang kalian usahain buat orang itu, buat pekerjaan itu. Kalian akan dapat kayak keberhasilan beruntun gitu loh. Maksudnya kayak dari satu keberhasilan terus nanti itu akan lead kalian, akan ngebawa kalian ke keberhasilan lain lagi, terus itu akan ngebawa kalian ke keberhasilan lain lagi. Pokoknya intinya apapun yang kalian usahain saat ini itu akan berbuah manis gitu loh di akhir 2021 ini. Itu yang lagi nunggu kalian. Dan apa yang kalian lagi bingungin saat ini itu maksudnya kalian tuh akan lebih banyak untuk cari tahu, gimana ya ngomongnya, dan dari setiap penderitaan yang kalian alami selama ini, misalnya kayak kalian kesulitan dalam kalian melakukan pekerjaan kalian itu, dalam kalian misalnya kalian ngededikasiin diri kalian ke sesuatu itu yang tadi aku bilang itu, tapi kalian ngerasa juga kayak kok aku doang sih yang ngasih, kok aku doang yang berusaha gini, tapi kok hasilnya kayak nggak ada gitu. Nah, itu akan dari semua perjuangan itu,
kalian akan dapat hikmahnya dari masing-masing gitu loh. Dari setiap penderitaan ini ternyata kalian belajar untuk jadi pribadi yang kayak apa gitu. Misalnya kalian selama ini kayak di misalnya atasan kalian itu suka marah-marah ke kalian, atau apa, kalian dikasih pekerjaan yang banyak, ya misalnya gitu, kalian dikasih pekerjaan yang banyak gitu, lebih banyak dari orang-orang lain, mungkin itu jadi kalian pada akhirnya sadar gitu loh, di akhir 2021 ini kalian tuh jadi sadar gitu loh apa yang kalian pelajari dari itu semua. Misalnya kalian jadi orang yang tangguh, kalian jadi orang yang jadi jago multitasking, kalian jadi orang yang disiplin, jadi belajar gimana caranya kalian ngatur waktu kalian, kayak gitu-gitu. Itu perubahan besar juga gitu loh, walaupun itu bukan sesuatu yang bisa kalian lihat secara langsung gitu. Itu kalian harus lihat ke dalam lagi, kalian harus refleksi ke dalam lagi. Kayak misalnya nggak bisa, pokoknya bukan tipikal perubahan yang kayak tiba-tiba ada orang masuk ke dalam hidup kita terus apa-apa gitu. Cuman intinya kalian bisa ngerasain ini sendiri, perubahan itu, kalau emang kalian nyadarin apa yang, maksudnya kalau kalian benar-benar mindful dalam setiap hal yang kalian lakuin gitu, dalam setiap pemberian yang kalian kasih gitu, kalian akan lebih sadar manfaatnya dari setiap apa yang kalian rasa tadi yang gak enak itu akan malah jadi pelajaran untuk kalian, jadi pencerahan untuk kalian, dan bahkan itu bikin kalian tuh juga jadi cerah gitu loh. Itu bikin kalian jadi dilihat sama orang, dilihat sama pokoknya dilihat sebagai orang yang bagus gitu loh sama orang-orang lain gitu, karena kalian punya kualitas itu yang kalian pelajari dari itu, hal-hal yang gak enak yang terjadi di dalam hidup kalian. Tapi balik lagi, kalian gak akan menyadari ini kalau kalian berfungsi di dalam kehidupan kalian itu kayak robot gitu loh. Maksudnya kayak cuman sekadar yang kayak mandi, bangun tidur, mandi, berangkat kerja, melakukan pekerjaan kita, terus balik lagi, pulang lagi, gitu. Cuman kalian sadari dari setiap pekerjaan kalian, kalian sadari dari setiap apa yang kalian lakuin, nanti itu akan kelihatan sendiri gitu loh, perubahan ini ada di dalam diri kalian, dan kalian juga akan ngerasain perubahan-perubahan itu gitu loh. Kalau misalnya kalian udah sadar sendiri, kalian akan nyadar sendiri, orang-orang juga ngelihat itu gitu. Orang-orang ngelihat kalian sebagai orang yang lebih hebat lagi, orang-orang ngelihat kalian lebih, orang yang lebih mampu, orang yang lebih skilled gitu loh. Nah kayak gitu, itu perubahan secara overall. Terus kita masuk ke perubahan di dalam hubungan kalian sama diri kalian sendiri. Kita dapat koala spirit dengan spirit has a plan. Muat gak sih? Muat lah ya. Sama rhino spirit dengan overcome any obstacles. Nah, jadi hubungannya sama diri kalian sendiri itu kalian jadi lebih sadar. Ini yang tadi aku bilang, ini yang tadi dari si Ten of Swords ini, kalian jadi lebih sadar dari setiap tantangan yang kalian laluin, dari setiap hal yang gak enak yang kalian laluin, pada akhirnya itu bikin kulit kalian tuh makin keras gitu loh. Itu bikin kalian makin tangguh, bikin kalian makin jadi pribadi yang kalian lebih mampu lagi. Dan di akhir tahun 2021 ini, yang pasti kalian tuh jadi orang yang lebih hebat lagi, jadi orang yang lebih tangguh lagi dibandingin orang yang saat ini gitu. Misalnya daripada kalian yang saat ini atau kalian yang di awal 2021, kalian di 2020, kalian jadi orang yang lebih tangguh dan lebih mampu gitu loh untuk pada akhirnya misalnya kalian nemuin tantangan-tantangan yang serupa gitu, kalian akan tahu gitu loh gimana caranya ngadepin itu. Kalian tahu gimana caranya kalian untuk memperkuat diri kalian, gimana caranya kalian pasrah sama alam semesta, apapun yang diajarin ke kalian gitu. Itu jadi kalian tahu gitu seenggaknya. Itu perubahan besar loh, walaupun itu kayak perubahan besar dalam, misalnya kalian mungkin nganggap kayak perubahan besar dalam hidup aku cuman kayak gitu doang, tapi itu perkembangan pesat gitu loh. Kita menjadi, maksudnya mungkin kadang kita berharap perubahan yang ada di hidup kita tuh hubungannya ke hal-hal material atau hubungan kita ke orang lain, tapi sebenarnya yang paling penting tuh ya hubungan kita sama diri kita sendiri gitu. Karena yang abadi di hidup kita, yang gak akan kemana-mana selama kita hidup, itu cuma hubungan kita sama diri kita sendiri, kayak gitu. Orang lain itu bisa pergi dari hidup kita, karir kita bisa pergi dari hidup kita, harta benda kita bisa pergi dari hidup kita, cuman yang ada untuk diri kita sendiri ya kita sendiri. Jadi perkembangan diri itu yang paling penting emang gitu. Dan dengan dari semua tantangan-tantangan ini juga, kalian juga bisa lebih percaya gitu loh sama
alam semesta sama kekuatan yang lebih tinggi gitu. Apapun yang kalian alami itu pada akhirnya ngasih ada rencana gitu loh di balik itu semua. Ada rencana untuk kalian belajar, untuk kalian lebih bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi itu tadi. Kayak gitu. Pokoknya di dalam setiap apapun yang kalian alami itu ada rencana di baliknya dan kalian jadi tahu itu gitu. Kalian jadi mampu untuk ngelihat itu di akhir tahun 2021 ini. Gitu. Terus kita masuk ke perubahan positif dalam kehidupan karir kita. Kita dapat White Raven Spirit dengan Trust in the Magic. Ini kalau kalian nggak kelihatan, nggak fokus. Ya. Sama Wombat Spirit dengan Be at Home. Nah, di dalam karir kalian gitu, mungkin kalian itu selama ini kayak outcast gitu loh, kayak seseorang yang berbeda gitu. Maksudnya mungkin kalian misalnya di keluarga kalian itu terbiasa karir orang-orang yang ada di dalam keluarga kalian itu misalnya berhubungan sama kesehatan, sama dokter. Jadi misalnya keluarga kalian tuh keluarga dokter, apa-apa segala macam. Tapi kalian lebih suka seni gitu. Kalian lebih suka jadi artis, jadi pokoknya kalian lebih suka berkarya gitu. Kalian beda sendiri gitu. Mungkin selama ini kalian kayak iya ya kalau aku beda sendiri apa lalalala kayak gitu. Tapi di akhir 2021 ini kalian akan bisa lebih nyaman dalam menjalani pekerjaan kalian itu gitu. Kalian akan lebih nyaman sama perbedaan kalian itu, atau mungkin bisa juga kalian di lingkungan pekerjaan kalian itu ternyata kalian tipe orang yang beda gitu loh. Maksudnya kategori orang yang beda dibandingin orang-orang lain yang ada di tempat kerja kalian itu. Misalnya ras kalian beda mungkin gitu dibandingin sama yang mayoritas, atau apapun perbedaan itu bisa jadi apapun itu. Tapi di akhir tahun 2021 ini kalian akan lebih nyaman, kalian akan bisa jadi lebih diri sendiri, kalian bisa jadi lebih bangga gitu loh dalam pekerjaan kalian. Kalian bisa menunjukkan kualitas kalian gitu loh walaupun kalian berbeda, dan kalian nyaman gitu loh sama perbedaan itu, sama kualitas itu. Gitu. Kalian bisa jujur sama diri kalian sendiri, itu intinya. Terus kita masuk ke aku lupa apa ini. Oh ya, kehidupan asmara. Perubahan positif dalam kehidupan asmara kita. Kita dapat Vulture Spirit dengan Nothing is Wasted. Ya. Sama Koi Fish Spirit dengan There is Always Enough. By the way di sini ini ada 63 sama 36. Jadi kalau misalnya ini 6336 itu masuknya jadi angel number. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa terpanggil gitu, kalian bisa cari di Google gitu, misalnya angel number 36 atau angel number 63. Mungkin ada pesan yang khusus untuk kalian gitu. Jadi apapun yang harus kalian dengar dari nomor ini tuh pasti muncul untuk kalian, dan itu mungkin beda-beda sama orang-orang lain. Jadi silakan cari sendiri. Oh ya, di sini juga ada 666. Jadi angka 6 mungkin berarti untuk kalian. Ya itu. Oke. Jadi di dalam kehidupan asmara ini yang aku dapat adalah kalian mungkin tadinya ada hal-hal yang kayak nggak enak terjadi di masa lalu kalian gitu, atau kalian kayak kenapa sih aku selalu diginiin sama orang gitu, kenapa sih kehidupan asmara aku pasti berakhirnya kayak gini. Mungkin ada perasaan-perasaan kayak gitu, tapi di akhir 2021 ini karena kalian juga udah bisa kayak ngambil pelajaran dalam setiap itu tadi, kalian bisa ngambil hikmahnya, kalian bisa ngambil pelajaran dari setiap kejadian yang gak mengenakan itu. Kalian jadi tahu gitu kalau misalnya apapun itu, walaupun kalian kayak malu misalnya pernah berhubungan sama satu orang ini, kalian pernah ada hubungan ini, kalian pernah ngalamin kayak gini gitu, misalnya kalian ngerasa malu sama satu kejadian, kalian akan tahu gitu loh kalau itu pada akhirnya kejadian itu tuh pada akhirnya ada rencana lain di balik
kejadian itu yang kayak tadi kita bahas itu, pada akhirnya kalian tahu kalau kejadian apapun, seburuk apapun itu, sememalukan apapun itu, serendah apapun kalian kelihatannya, pada akhirnya itu ngebentuk kalian jadi satu pribadi yang lebih kuat lagi. Itu ngebentuk, maaf ya kalau ada suara palu di depan. Tapi intinya itu pada akhirnya ada gunanya gitu loh untuk kalian, ada sesuatu yang bisa kalian pelajari dari situ, ada sesuatu yang bisa kalian asah dari situ, dan kalian tahu gitu loh apapun itu ya itu akhirnya berguna juga untuk kalian, dan kalian sadar kalau misalnya kejadian apapun itu bukan salah kalian, itu bukan karena kalian yang kurang, bukan karena kejadian itu terus kalian jadi berkurang gitu loh kualitasnya. Kalian tuh akan selalu cukup, kalian akan selalu ya gitu aja gitu loh. Maksudnya kayak apapun kejadian yang ada di hidup kalian gitu, kalian akan terus mengalir gitu. Maksudnya bukannya kalian jadi gimana ya, kalian tuh akan selalu cukup, kalian akan selalu sempurna dalam setiap saat hidup kalian itu yang terbaik gitu loh. Maksudnya gimana ya aku ngomongnya, intinya dalam setiap detik hidup kita itu pribadi yang terbaik yang bisa ada gitu loh, pribadi terbaik yang kita bisa jadiin gitu di dalam detik itu. Misalnya sekarang misalnya sekarang kalian kayak apa sih namanya, misalnya sekarang kayak kalian lagi patah hati habis diselingkuhin misalnya, nah itu tuh pribadi terbaik yang bisa ada gitu loh untuk kalian gitu saat itu gitu. Kalian nggak harus jadi apa-apa lagi, kalian pribadi yang lagi diselingkuhin itu yang waktu yang terbaik untuk kalian, karena pada akhirnya setelah itu kalian tuh bisa benar-benar ngerti orang yang diselingkuhin itu perasaannya kayak apa, orang yang diselingkuhin itu pikiran apa aja yang dipikirin, menyiksa apa itu kayak gitu. Kalian jadi bisa lebih ngerti orang lain yang ada di posisi yang sama mungkin itu. Jadi kalian tuh banyak, ada apapun yang lagi kalian alami itu ada pelajaran yang bisa kalian dapat dari itu semua gitu, baik itu dalam kehidupan asmara, baik itu dalam kehidupan karir, apapun itu. Terus terakhir, ini perubahan positif dalam hubungan kalian sama orang-orang lain. Kita dapat all spirit dengan you see clearly now, sama dolphin spirit dengan this and that are true. Nah, jadi di akhir 2021 ini kalian tuh bisa jadi tahu gitu loh mana yang baik buat kalian, mana hubungan yang baik buat kalian, mana yang nggak baik untuk kalian, mana yang kayak cuman toksik aja gitu. Tapi di luar itu semua gitu, dengan kalian tahu mana yang baik, mana yang enggak buat kalian, kalian di akhir 2021 ini kalian juga bukannya yang jadi nyalahin orang-orang itu karena orang-orang itu toksik di dalam hidup kalian, tapi kalian juga bisa memahami gitu loh. Mungkin karena kalian juga pernah ngalamin penderitaan, kalian pernah ngalamin hal-hal buruk gitu loh di dalam hidup kalian pernah ngalamin kejadian-kejadian yang kalian gak suka, kalian jadi tahu gitu loh kalau misalnya orang ngalamin kejadian buruk, orang itu bisa berpotensi juga untuk jadi orang yang buruk juga gitu. Orang itu bisa berpotensi untuk keracunan juga sama orang-orang yang toksik itu. Gitu. Kalian tuh jadi paham itu, dan kalian paham orang-orang yang toksik di dalam hidup kalian itu apa yang mereka alami sebelumnya gitu. Apa yang bikin mereka toksik gitu. Itu kalian jadi paham, dan kalian bisa jadi lebih memaafkan orang-orang itu gitu. Jadi perubahan-perubahan besar yang ada di hidup kalian yang aku lihat secara overall ini itu kayak lebih kayak memaafkan dan menerima gitu loh. Kayak ya itulah intinya. Jadi kayak lebih damai untuk kalian juga, bukan buat orang lain itu. Jadi kalian ngertiin posisinya orang lain itu tuh bukan semata-mata buat orang itu aja, tapi juga buat diri kalian sendiri gitu. Terus terakhir kita dapat gimana caranya kita bisa ngeliat atau bisa ngalamin semua perubahan ini. Action yang harus kita lakuin, kita dapat Two of Pentacles reverse. Nah, jadi yang harus kita lakuin adalah kita cari posisi di mana kita tuh bisa balance. Entah dalam apapun itu gitu. Jadi misalnya yang tadi aja deh, kalian disakitin sama orang, ada orang toksik di dalam hidup kalian. Terus ada orang toksik di dalam hidup kalian. Jadi kalian bukannya yang kayak kasihan. Jadi gini, dari satu orang toksik yang ada di dalam hidup kalian ini kan ada dua kemungkinan. Kalian bisa kasihan sama orang itu dan kalian ngelakuin apapun buat orang itu misalnya.
Yang kedua, kalian bisa juga kayak sepenuhnya ngejauhin orang itu dan ngecap orang itu toxic gitu. Nah, kalian tuh gimana caranya kalian bisa bisa dapat balance? Yang aku maksud adalah kalian cari di mana titik yang tepat gitu loh untuk setiap orang, untuk situasi yang lagi kalian alami di antara dua kemungkinan itu. Ini kan dua kemungkinan ini kayak dua polar yang dua kutub yang berseberangan gitu loh. Nah, kalian cari spektrum yang tepat gitu loh buat setiap situasi kayak gitu intinya. Dah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau kalian sharing gimana reading ini resonate untuk kalian atau gimana, kalian bisa share di komen. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe channel aku, dan share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sukses terus dalam hidup kalian, bahagia terus dalam hidup kalian. Semoga apapun yang terjadi di hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. Gitu, makasih banget sekali lagi. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 2. Kita langsung mulai aja ke perubahan positif apa yang bakalan menunggu kalian di akhir 2021 ini. Nah, kita lihat dari overallnya dulu. Kita dapat 9 of Cups, 5 of Cups reverse, Knight of Pentacles, 7 of Swords, sama Knight of Cups. Gitu. Nah, jadi yang aku dapat adalah perubahan yang ada di dalam hidup kalian adalah kalian bisa jadi ngerasa lebih puas sama apa yang kalian punya. Kalian bisa lebih syukurin apa yang kalian punya gitu. Jadi mungkin selama ini mungkin kita kayak masih ada kayak hal-hal yang belum kita capai, ada hal-hal yang kita belum punya, dan mungkin kita ngelihat kayak orang lain punya itu, orang lain udah ngecapai itu, dan kita jadi kayak mungkin down gitu. Kayak maksudnya kadang kita ngerasa kayak, kok orang lain bisa ya sampai ke titik itu, kok orang lain bisa ya punya itu, aku juga pengen juga. Mungkin ada pikiran-pikiran itu gitu di dalam hidup kalian. Tapi di akhir 2021 ini yang aku lihat adalah kalian bisa lebih puas sama apa yang kalian punya, kalian lebih fokus sama yang kalian punya dibandingin yang kalian gak punya. Dan rasa syukur itu gitu, rasa bersyukur rasa syukur rasa syukur dan rasa puas itu yang pada akhirnya akan jadi kunci untuk kalian untuk bisa ngedatengin lebih banyak kepuasan lagi, lebih banyak lebih banyak pendapatan lagi gitu, atau apapun itu gitu. Entah itu dalam berupa harta benda, entah itu berupa memori yang manis gitu, atau punya hubungan sama orang-orang di sekitar kalian gitu. Misalnya kayak kalian tadinya mungkin ngelihat ini orang kok punya ya pacar yang manis banget, nih orang kok punya pacar yang sayang banget sama dia, kok pacar aku kayak kurang perhatian sama aku gitu. Nah, sekarang ini gitu, maksudnya di akhir 2021 ini mungkin kalian bisa lihat gitu. Bisa lihat gitu apa yang kalian punya yang orang-orang lain tuh ternyata nggak punya gitu. Ternyata kalian tuh juga kaya gitu loh dibandingin sama orang-orang lain gitu di dalam satu hal tertentu misalnya. Nah, itu kalian bisa lebih nemuin itu di akhir 2021 ini. Itu juga bisa itu yang tadi aku bilang, mungkin selama ini kalian ngerasa kayak kok pacarnya orang lain lebih bagus daripada pacar kalian gitu, dan kalian mungkin iri sama hubungannya orang lain. Mungkin kalian bisa ngelihat kelebihannya pacar kalian ini apa, atau misalnya pun emang pacar kalian itu nggak sesuai kebutuhan kalian, kalian bisa lihat gitu loh apa yang sebenarnya kalian mau, dan pacar kalian nih orang yang kalian mau bukan sih. Dan misalnya kalian nggak mau pun gitu, misalnya kalian pada akhirnya memutuskan untuk pisah pun, kalian tuh bisa dapat pelajarannya gitu. Kalian jadi tahu apa yang kalian mau, kalian jadi yakin sama tipe pacar yang kalian mau itu kayak apa, kebutuhan kalian itu kayak apa, gimana cara ngadepin situasi kayak gitu itu lebih bisa kalian syukuri lagi. Lebih ya pokoknya itu dalam hal apapun, mau dalam pacar, mau hubungan sama orang lain, mau dalam harta benda kalian, kemampuan kalian, pekerjaan kalian, apapun itu bisa masuk gitu. Dan pada akhirnya itu yang tadi aku bilang juga, rasa syukur ini pada akhirnya juga akan menambah keuntungan lebih lagi untuk kalian, menambahkan kepuasan lebih lagi untuk kalian. Kayak kalau misalnya kalian pernah dengar yang namanya law of attraction, aku juga suka omongin ini di reading aku yang sebelumnya. Intinya energi sejenis itu akan menarik satu energi itu akan cenderung menarik
energi dengan frekuensi yang sejenis gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa puas, kalau kalian ngerasa ngerasa kebutuhan kalian terpenuhi, yang akan datang ke kalian itu juga akan bikin kalian puas juga gitu, akan bikin kalian ngerasa kalau kebutuhan kalian itu terpenuhi. Dan satu lagi, misalnya kalian ngerasa kayak kebutuhan kalian itu terpenuhi, kalian ngerasa dicintai, kalian ngerasa cukup, kalian ngerasa yang punya kalian itu cukup, kalian ngerasa kaya gitu, akan lebih banyak yang bisa kalian bagikan lagi ke orang-orang lain gitu. Akan lebih banyak yang bisa kalian bagiin ke orang-orang dengan tulus gitu, dengan kalian gak takut kekurangan, dengan emang dasar pengen berbagi gitu. Akan lebih banyak hal-hal baik yang bisa kalian bagiin ke orang-orang lain, intinya kayak gitu. Itu perubahan besar yang ada di akhir 2021 kalian. Sekarang kita lihat di satu-satu. Kita mulai dari perubahan hubungan kalian sama diri kalian sendiri. Di akhir tahun 2021 ini kita dapat Hold Your Vision dengan Fixed Moon, sama North Node dengan Step Out of Your Comfort Zone. Nah, jadi comfort zone yang dimaksud di sini yang aku rasain adalah maaf. Jadi comfort zone yang dimaksud di sini adalah saat-saat dimana kita tuh kayak ngikutin apa yang alurnya gitu loh. Maksudnya kayak ngikutin apa yang alurnya. Misalnya kita selama ini cenderung untuk itu tadi, ngelihat keberhasilan orang lain, ngelihat apa yang dipunya orang lain dibanding bersyukur sama apa yang kita sendiri gitu, apa yang kita punya sendiri. Di akhir 2021 ini kalian akan bisa keluar dari itu, dari cycle itu gitu. Jadi misalnya kan kayak gini, misalnya ada kita nggak bersyukur nih sama apa yang kita punya, kita ngelihat yang banyak itunya orang lain, kita banyak ngelihat yang orang lain punya. Nah, dari situ kita jadi kayak ngerasa nggak suka gitu sama apa yang kita punya. Dari kita nggak suka ngerasa apa yang kita punya, yang kita tarik ke dalam hidup kita itu juga yang kita nggak suka lagi. Dan itu bikin kalian ngerasa nggak puas lagi. Pokoknya cycle ini tuh nggak akan berhenti kecuali kalian tuh keluar dari situ. Nah, di akhir tahun 2021 ini, kalian tuh akan keluar dari situ, keluar dari cycle itu, dan kalian akan lebih yakin sama diri kalian sendiri gitu loh. Kalian akan lebih yakin sama apa yang kalian butuhin, sama apa yang kalian punya gitu. Kalian jadi lebih bisa ngelihat itu, lebih bisa menghargai itu semua, intinya kayak gitu. Dan ini tuh sesuatu yang penting banget, walaupun mungkin kalian masuk ke video ini dengan harapan kalau yang akan aku omongin adalah kalian dapat karir baru yang lebih bagus, kalian dapat orang baru gitu, kalian ada orang baru yang masuk ke dalam hidup kalian atau apapun itu. Tapi intinya yang aku mau kalian tahu adalah hubungan kalian sama kalian sendiri, sama diri kalian sendiri, itu yang terpenting gitu loh. Jadi perkembangan apapun itu, perubahan positif apapun itu di dalam diri kalian, walaupun itu bukan yang kalian harapin gitu, walaupun itu bukan yang bisa kita lihat langsung, tapi itu layak untuk kita syukuri gitu, layak untuk kita rayain, untuk kita apresiasi gitu. Karena gimana harta benda kita itu bisa pergi dari kita gitu. Pekerjaan kita itu bisa pergi dari kita, orang-orang lain, orang-orang yang kita cintai itu bisa pergi dari hidup kita, tapi yang nggak bisa pergi dari hidup kita selama kita hidup di dunia ini ya cuman diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada perkembangan apapun dari diri kita ya kalau misalnya ada perkembangan sekecil apapun dari dalam diri kita, ya apresiasi itu gitu, karena hubungan diri kalian sama kalian sendiri itu yang paling penting kayak gitu. Terus kita masuk ke apa ya ini? Di perubahan positif dalam kehidupan karir kalian. Kita dapat full moon in Leo dengan don't let pride get in your way, sama full moon in Scorpio dengan it's time to release negativity. Nah, jadi ini kita dapat dua-duanya full moon. Nah, jadi ini yang tadi aku bilang, dengan kalian lebih bisa mensyukuri diri kalian sendiri, kalian pun jadi lebih mensyukuri apa yang kalian punya. Akan lebih banyak juga yang kalian bisa bagiin gitu loh ke dunia luar. Misalnya kayak ke kehidupan karir kalian. Kalau kalian puas sama apa yang kalian kerjain, kalian senang sama apa yang kalian kerjain gitu, kalian menghargai kerjaan kalian, kalian akan cenderung lebih banyak cenderung untuk
ngasih kinerja yang lebih baik lagi gitu ke dalam kehidupan karir kalian. Nah itu perubahan bagus banget, dan kalian akan lebih dilihat, kalian akan lebih kayak, wah ini orang tulus banget ya, wah ini orang kayak, wah ini orang berdedikasi banget dalam kerjaannya. Itu perubahan yang akan muncul di dalam hidup kalian di akhir 2021 ini. Kalian akan lebih banyak di notice. Tapi pertama itu tadi, syukuri apa yang kalian punya dulu, kayak gitu. Terus ya, jadi si Leo ini tuh energinya lebih kayak yang apa yang kalian tampilin gitu loh, maksudnya kayak kreativitas kalian, cara kalian mengekspresikan diri kalian kayak gitu. Sedangkan Scorpio tuh apa yang kalian sembunyiin di dalam diri kalian, apa yang kalian biarin itu nggak kelihatan dari dalam diri kalian. Nah jadi kalian tuh di dalam kehidupan karir pun kalian lebih bisa menghargai gitu apa kayak kekurangan kalian sama kelebihan kalian dua-duanya gitu. Itu, dan kekurangan kalian pun itu pada akhirnya kalian akan hargai sebagai sesuatu yang berharga gitu di dalam kehidupan karir kalian. Misalnya kayak kalian tahu, oh ternyata aku kurang bisa ini nih, aku kurang bisa public speaking. Nah jadi kalian bisa tahu mana yang bisa kalian asah lagi gitu, sampai akhirnya kemampuan yang tadinya kalian rasa itu sebagai kekurangan kalian itu pada akhirnya akan kalian kembangin lagi gitu. Terus kita masuk ke hubungan asmara. Jadi perubahan positif dalam kehidupan asmara kalian kita dapat new moon dengan a new start is coming, sama void of course moon dengan nothing will come of this situation. Nah dengan kalian gini, dengan kalian tahu yang tadi aku bilang, kalian tahu mana yang baik untuk kalian, mana yang enggak untuk kalian. Apa aku ngomonginnya di PAL 1 ya? Oke, intinya dengan kalian mensyukuri apa yang kalian punya, kalian tahu apa yang kalian mau itu tadi. Terus jadi intinya yang kayak aku bilang tadi gitu, di dalam satu cycle itu, dan di dalam satu cycle dimana kalian gak bersyukur sama apa yang kalian punya lalalala itu, sampai akhirnya itu yang kalian masukin lagi ke dalam hidup kalian itu, kalian akan sadar di akhir tahun 2021 ini, kalau misalnya bukan saat ini, di akhir tahun 2021 ini kalian akan sadar kalau ini bukan situasi yang tepat untuk kalian, mindset ini tuh bukan mindset yang tepat untuk kalian gitu. Jadi kalian harus keluar dari situasi ini. Kalau misalnya emang misalnya kalian udah punya pasangan gitu, misalnya kalian udah punya pasangan dan pasangan kalian itu bukan sesuai yang kalian butuhin gitu ternyata, nah kalian akan tahu kalau itu ya emang udah, maksudnya kayak kalian harus keluar dari satu cycle itu, entah kalian lebih bisa menghargai kualitas pasangan kalian itu, atau kalian ya udahin aja gitu, maksudnya kayak oh ya udah berarti kita bukan yang sama-sama yang dibutuhin sama satu sama lain gitu. Karena kalau misalnya dilanjutin, pada akhirnya kalian akan berputar-putar di cycle yang sama gitu. Misalnya kalian melanjutkan satu hubungan itu dengan mindset yang masih sama gitu, dengan kalian ngelihat orang-orang lain yang ternyata lebih beruntung dari kalian itu. Nah jadi dengan kalian ngelepas itu gitu, kalian ngelepas antara ngelepas orangnya atau kalian ngelepas mindset kalian gitu, itu akan mendatangkan lagi awal yang baru lagi untuk kalian gitu, awal yang penuh rasa syukur, awal yang penuh rasa bahagia, yang penuh rasa fulfilled gitu loh, rasa cukup intinya. Antara itu tadi kalian lebih menghargai kualitas pasangan kalian, atau kalian dapat orang baru yang lebih sesuai sama kebutuhan kalian. Intinya itulah perubahan di kehidupan asmara kalian. Terus kita masuk ke hubungan kalian sama orang-orang lain gitu ya, maksudnya kayak bisa ke keluarga kalian, rekan kerja kalian, teman-teman kalian. Kita dapat New Moon and Aquarius dengan bring love into situation, sama Third Quarter Moon dengan adjustments are required. Nah jadi tadi kan aku sempat bilang ya, kalian keluar dari cycle itu. Nah jadi kalau kalian udah tahu nih apa yang mau dilepas, jadi third quarter moon itu waktu di dalam satu siklus bulan, dia tuh waktu dari full moon sampai ke new moon lagi. Jadi dari full moon itu kan kita perlahan-lahan ngelepas apa yang ada di dalam diri kita gitu. Itu bisa mindset kita yang tadi kita bilang, bisa jadi hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita, atau apapun itu. Pokoknya third quarter moon adalah di tahap dimana kita tuh udah bisa kayak nyesuaiin gitu. Kita bisa
dengan gampang ngelepas apa yang emang udah waktunya lepas gitu. Jadi semuanya terjadi secara otomatis aja gitu di dalam hidup kita. Nah, terus aku lupa mau ngomong apa. Jadi perubahan yang dimaksud di sini itu adalah kalian bisa jadi lebih nyaman dengan tahu apa yang kalian mau gitu. Jadi itu kebawa juga ke kehidupan relasi kalian sama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalian jadi lebih banyak dengan kalian punya banyak rasa syukur, kalian punya banyak rasa cinta di dalam diri kalian, itu akan lebih gampang itu lebih gampang juga untuk kalian bagiin ke orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu. Kalian lebih banyak ngasih rasa cinta yang tulus, ngasih bantuan yang tulus gitu misalnya, atau ngasih hadiah-hadiah dengan tulus gitu ke orang-orang di sekitar kalian gitu intinya. Terus kita lihat gimana sih caranya kita bisa ngeraih semua perubahan ini. Action apa yang tepat untuk kita? Kita dapat King of Swords reverse. Nah, jadi gini. Yang aku lihat dari sini adalah kita tuh harus coba ngelihat segala sesuatu tuh dari segala sesuatu ya as it is aja gitu loh. Maksudnya kayak segala sesuatu ya sebagai itu aja. Ini contoh yang sering aku kasih gitu. Maksudnya contoh yang sering aku kasih. Kita ngelihat apa ya? Jangan itu deh kalau gitu. Kita gini aja. Aku punya Samsung. Misalnya aku punya aku nggak boleh nyebut merek ya di sini. Misalnya aku punya satu maaf. Misalnya gini aja deh. Misalnya aku punya mobil manual gitu, terus teman aku punya mobil matic. Aku ngelihat dia tuh lebih gampang ya ternyata itunya. Maksudnya dia lebih gampang untuk kemana-mana karena nyetir mobil matic di pikiran aku itu lebih gampang gitu buat kita jalani. Kok enak ya dia punya mobil matic apa segala macam. Misalnya selama ini kita kayak gitu. Nah tapi kita lihat juga gitu loh apa yang ada di depan kita. Kayak kita ngelihat seenggaknya kita tuh punya mobil gitu loh. Kita punya mobil yang bisa disetir dan bisa berfungsi dengan baik. Mungkin aja banyak orang-orang lain di sekitar kita yang bahkan untuk punya mobil aja tuh harus sulit gitu. Bahkan bisa nyetir aja sulit gitu. Mungkin banyak orang lain yang sebenarnya nggak seberuntung kita. Jadi kita lihat apa yang ada di depan kita sebagai ya itu aja gitu, sebagai apa yang ada di depan kita. Kita ngelihat apa yang ada di depan kita tanpa ngelihat apa yang orang lain punya. Dan misalnya pun kita lihat apa yang orang lain punya, ya udah biarin aja mereka punya semua kepunyaan itu gitu. Kita fokus sama apa yang kita punya dan itu aja, cuman itu aja yang perlu kalian lakuin dan semua perubahan ini tuh akan kerasa gitu loh buat kalian. Dah segitu aja yang bisa aku omongin. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau gimana, kalian bisa share di comment section. Aku selalu senang untuk bacain cerita-cerita kalian dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di komen aku. Kalau misalnya kalian suka videonya bisa di like, subscribe channel aku, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Semoga semua perubahan positif ini benar-benar terjadi dan bisa kalian lihat gitu, bisa kalian rasain sendiri gitu. Sekali lagi makasih. Good luck selalu di dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah. Halo Pile 3, selamat datang di Pile yang kalian pilih. Nah jadi kita lihat perubahan positif apa yang ada di akhir 2021 ini untuk kalian. Untuk secara overall kita dapat 3 of Pentacles reversed, 8 of Pentacles, 9 of Pentacles reversed, Queen of Cups reversed, sama The World reversed. Nah, jadi yang aku lihat di sini tuh lebih kayak ke pekerjaan kalian, karena yang upright di sini cuman si 8 of Pentacles dan ya gitu. Jadi kayaknya lebih kayak ke pekerjaan kalian atau ke sekolah kalian atau ke ya apapun tingkatan akademik yang lagi kalian jalanin, bisa ke kuliah juga. Tapi intinya apapun yang lagi kalian kerjain di hidup ini, itu yang fokusnya perubahan terbesar ada di situ. Kalian dari Three of Pentacles ini kalian ngelihat kalian bisa jadi bisa ada beberapa opportunity, beberapa kesempatan yang bisa kalian dapetin, yang bisa muncul di dalam hidup kalian di akhir 2021 ini, yang
membantu kalian gitu loh, yang bisa support kalian di dalam pekerjaan kalian ini, entah ini sekarang udah ada di dalam hidup kalian atau belum, tapi seenggaknya tapi yang aku lihat adalah di akhir tahun ini kalian bisa lebih menyadari itu dan lebih embrace itu gitu loh, maksudnya lebih bisa mensyukuri itu, lebih bisa menghargai itu, lebih bisa ngerasain gimana kerjasama ini itu ternyata menguntungkan untuk kalian gitu. Intinya di pekerjaan kalian, entah itu sebagai pribadi kalian, menguntungkan pribadi kalian atau menguntungkan selingkup luas pekerjaan kalian itu gitu. Ini kerjasama ini bisa juga muncul dari orang-orang terdekat kalian, entah itu maksudnya walaupun kadang itu nggak walaupun kadang nggak berpengaruh langsung sama kehidupan kerja kalian gitu, misalnya kayak dari orang tua kalian, supportnya orang tua kalian, atau misalnya teman kalian ada yang nanam modal di kalian atau apapun itu gitu, ini bisa bisa masuk gitu loh, maksudnya bisa itulah maksudnya, pokoknya intinya yang mensupport kalian di dalam pekerjaan kalian aja itu. Terus kalian juga ada perubahan lain, itu kalian lebih bisa menghargai perasaan kalian gitu, misalnya kalian capek kalian bilang capek gitu, itu misalnya kalian lagi sedih kalian bilang sedih gitu, kalian bisa lebih terbuka sama perasaan kalian dan lebih bisa menghargai semua perasaan itu gitu. Jadi bukannya kalian nganggep perasaan ini jelek, perasaan ini buruk, perasaan ini baik untuk kalian, jadi yang kalian ambil yang baik-baik doang, enggak, tapi kalian juga bisa menghargai semua perasaan yang kalian rasain itu, kalian lebih bisa menikmati semua perasaan yang kalian rasain itu. Bahkan kalian juga bisa kayak ngambil pelajaran dari setiap perasaan kalian itu, kalian bisa kayak ngasah diri kalian lagi untuk bisa lebih baik lagi, untuk lebih untuk jadi pribadi yang kalian mau lagi kayak gitu intinya. Terus kalian juga bisa ngerasa dari mungkin kerjasama itu, dan kalian juga lebih jujur gitu loh sama perasaan kalian, kalian jadi ngelihat hidup kalian tuh kayak kalian punya segalanya gitu, yang selama ini mungkin kalian nggak rasain tapi kalian udah punya gitu. Tapi di akhir 2021 ini kalian akan sadar kalau kalian tuh punya segalanya yang kalian butuhin gitu, kalian punya segalanya yang kalian mau gitu, segalanya yang bisa kalian syukurin aja intinya. Itu akan lebih berasa gitu, karena kalian udah ini tadi udah bersentuhan sama perasaan kalian, dan kalian juga udah bisa menghargai support orang, menghargai kerjasama yang ada di sekitar kalian, apapun itu bentuknya kayak gitu. Terus kita masuk ke hubungan perubahan positif dalam hubungan kalian sama diri kalian sendiri. Kita dapat The Tribe sama Come to the Edge. Nah, ini yang tadi aku bilang kalian kesenggol. Ini yang tadi aku bilang kalian jadi lebih jujur sama perasaan kalian jadi kayak nggak takut sama perasaan kalian gitu loh, kalian ngasih rasa aman sama diri kalian. Itu mungkin selama ini kita ya itu tadi aku bilang balik lagi, mungkin selama ini kita takut gitu loh buat ngerasa sedih, buat ngerasa marah, buat ngerasa iri atau apapun itu. Tapi karena kalian di sini di akhir 2021 ini jadi lebih jujur sama perasaan kalian akan ngerasa lebih aman gitu loh untuk ngerasa apapun, untuk untuk nggak berpura-pura gitu di depan kalian sendiri. Soalnya kadang kita tuh biar dianggap orang baik, bahkan sama diri kita sendiri pun kita ngebohongin perasaan kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita sedih, kita kayak ngebohongin perasaan kita sendiri, kayak enggak, aku nggak disakitin gitu gitu. Tapi kalian tuh karena kalian udah berani gitu loh untuk menyentuh perasaan kalian sendiri, kalian berani untuk ngenalin perasaan kalian sendiri apa adanya gitu, tanpa ada yang kalian pura-purain lagi, tanpa ada yang kalian rasa malu lagi. Kalian jadi ngerasa lebih aman juga, jadi kayak lebih ngerasa diterima sama diri kalian sendiri, lebih ngerasa nyaman aja pokoknya intinya untuk ngejalanin hidup kalian. Karena sama diri kalian sendiri, kalian tuh udah nggak perlu ngasih banyak energi untuk berpura-pura gitu loh, misalnya kayak pura-pura seneng gitu, pura-pura hidup kalian baik-baik aja gitu. Misalnya kalian akan bisa lebih jujur kalau misalnya jujur seenggaknya ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya hidup kalian nggak baik-baik aja, ya kalian akan bilang nggak baik-baik aja gitu loh, walaupun itu bukan hal yang gampang untuk kalian. Mungkin kalian ngerasa malu untuk ngerasa kayak gitu, atau
apapun itu, pokoknya intinya itu sebuah tantangan untuk kalian, tapi kalian pada akhirnya bisa lewatin itu, kayak gitu. Terus kita masuk ke perubahan positif di dalam kehidupan karir kalian. Kita dapat go the distance. Ini aku seneng banget kalau ada kartu ini di dalam bacaan karir. Sama chaos and conflict. Nah, intinya yang aku lihat adalah di akhir tahun 2021 ini kalian akan mencapai goal kalian gitu loh, mencapai tujuan kalian gitu, mencapai apa yang kalian targetin gitu. Walaupun mungkin banyak yang nggak sesuai kayak yang kalian mau gitu, maksudnya banyak yang terjadi yang nggak sesuai kayak kalian mau. Misalnya kalian mau melihara zebra, ternyata kulitnya jerapah, ini yang tadi yang ada di sini gitu. Misalnya kalian mau selesaiin kerjaan gimana ya, pokoknya intinya banyak yang nggak sesuai harapan kalian, tapi intinya kalian tuh bisa maju gitu loh, bisa memenuhi target yang kalian tetapin gitu. Walaupun banyak kejadian yang gak sesuai yang kalian harapin, tapi pada akhirnya kalian bisa berdamai sama itu semua, sama banyaknya yang gak sesuai harapan kalian itu. Kalian bisa berdamai dengan itu semua, kalian bisa tetap maju dengan adanya itu semua, sampai akhirnya kalian bisa sampai juga gitu loh ke target kalian, kayak gitu. Intinya itu perubahan yang ada di kehidupan karir kalian. Dan itu hal yang bagus loh, maksudnya walaupun karena gimana konflik itu tuh pasti ada gitu loh, pada gimana konflik itu ada, gimana hal yang kita nggak duga-duga itu terjadi gitu, tapi gimana caranya, tinggal gimana caranya kita berdamai sama itu semua dan bisa terus maju, bisa terus netapin bisa terus memenuhi target kita, memenuhi tujuan kita. Itu yang penting, dan itu kalian akan lebih sadari, lebih itulah perubahan yang ada di kehidupan karir kalian. Mungkin tadinya kalian tipe orang yang lebih terpengaruh sama konflik, jadi misalnya ada konflik terus kalian langsung kayak bingung gitu. Nah tapi ini enggak gitu loh, entah pelajaran apa yang kalian dapetin sebelumnya gitu, tapi kalian tuh bisa lebih ngadepin itu, bisa lebih stabil sama emosi kalian. Mungkin ini juga karena kalian lebih banyak bersentuhan sama emosi kalian, lebih menghargai emosi kalian gitu, kalian jadi bisa lebih clear gitu loh, gak terpengaruh sama emosi kalian dalam menghadapi konflik ini gitu. Terus kita masuk ke kehidupan asmara kita. Jadi perubahan positif apa yang ada di kehidupan asmara kalian? Kita dapat deep knowing, sama less. Nah, jadi yang aku dapat di sini tuh, kalau misalnya kalian udah punya pasangan di akhir tahun 2021 ini, kalian akan lebih banyak mengenali pasangan kalian gitu, mulai dari kayak kesukaannya, kayak little detail tentang mereka gitu loh, kayak hal-hal kecil gitu, misalnya kayak mereka sukanya apa yang bikin mereka jadi orang yang kayak sekarang, kayak gitu. Pokoknya apapun yang udah mereka laluin di dalam hidupnya mereka, ternyata ini ada hal aneh yang baru kalian temuin dari diri mereka, kayak gitu. Itu kalian akan lebih banyak nemuin hal-hal kecil gitu loh, atau hal-hal yang lebih mendalam soal dia, bukan cuman kayak dia kerjanya apa, dia pulang jam berapa setiap hari gitu. Itu kan hal-hal basic gitu, yang dasar yang kita bisa lihat gitu. Tapi ini kalian akan lebih banyak nemu hal-hal yang belum kalian lihat dari pasangan kalian, dan kalian akan lebih ngerasa kayak kayak ternyata aku kira tuh ternyata dia cuman segini, tapi lama-lama kok ternyata kalau udah makin tahu dia, kok dia jadi orang yang lebih bagus lagi gitu. Itu kalian akan ngerasa lebih banyak bersyukur di bidang itu kalau kalian udah punya pasangan. Tapi kalau misalnya belum, itu bisa juga kalian lakuin ke diri kalian sendiri gitu. Maksudnya kayak kalian akan lebih banyak tahu lebih banyak dapat, oh ternyata aku pengen pasangan yang kayak gini ya, oh ternyata aku pengen pasangan kayak gini, oh ternyata yang aku butuh tuh pasangan kayak gini. Itu kalian akan lebih banyak tahu gitu, kalian akan lebih banyak ditunjukin itu, dan kalian akan ngerasa bersyukur gitu pada akhirnya. Karena kalian gimana kalau kita udah tahu gitu apa yang kita mau, itu akan lebih gampang untuk
kita take action gitu untuk ngedapetin apa yang kita mau itu, kayak gitu. Terus kita masuk ke hubungan kita sama orang-orang lain gitu, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman kita, siapapun itu. Perubahan besarnya kita dapat breathe, kelihatan nggak ya? Ya, intinya breathe sama higher power. Nah, di sini kalian juga akan lebih banyak sadarin gitu loh, misalnya kayak si orang ini tuh ada di dalam hidup kalian tuh untuk apa sih gitu loh. Maksudnya kayak kalian pada akhirnya sadar gitu loh, tujuan setiap orang yang ada di hidup kalian, tujuan setiap hubungan yang ada di hidup kalian tuh pada akhirnya buat apa untuk kalian gitu. Kayak misalnya si teman aku ini ada di dalam hidup aku ini buat ini bukan berarti kita pakai mereka untuk satu tujuan tertentu ya, tapi maksudnya ini adalah pelajaran yang mau disampaikan sama kekuatan yang lebih tinggi gitu loh, sama kekuasaan yang lebih tinggi gitu ke kita gitu, melewat orang-orang ini gitu. Misalnya kayak si orang ini tuh bisa ngasih aku pencerahan di sini, terus ternyata si keluarga aku nih kayak gini, terus dia bikin aku belajar kayak gini, kayak gitu tuh kalian akan lebih banyak nemuin gitu, lebih banyak kayak tahu gitu. Atau misalnya kayak ini orang ternyata bikin aku atau bisa juga kayak gini, bisa juga mungkin sebagian dari kalian tuh ada orang yang datang ke dalam hidup kalian, misalnya kayak kalian ketemu teman baru, atau kalian ketemu orang baru, atau orang lama yang udah ada di dalam hidup kalian, tapi kalian tuh baru sadar ada satu efek gitu loh, ada satu efek, kok orang ini ternyata bikin aku tuh tenang gitu loh, kok orang ini ternyata bikin aku bisa bernafas dengan lega, bisa ngasih aku ketenangan. Intinya itu bisa ngasih suasana kalem gitu loh di dalam diri kalian. Entah itu bisa orang baru, bisa orang lama yang aku bilang tadi, tapi itu kalian akan mulai menyadarinya di akhir 2021 ini, dan kalian akan ngelihat orang ini dengan pandangan yang berbeda gitu loh dari yang sebelumnya. Mungkin kalian tadinya ngerasain orang biasa-biasa aja, tapi pada akhirnya setelah kalian sadar gitu ada kejadian ini, gitu kalian akan ngerasain, oh ini orang emang ternyata bikin buat jadi comfort zone buat aku, kayak gitu intinya. Terus kita dapat terakhir, action apa yang harus kita ambil, kayak apa yang harus kita lakuin untuk kita bisa ngerasain semua perubahan ini. Kita dapat Knight of Pentacles. Nah, jadi dari kartu ini yang aku lihat tuh ada pesan kalau kalian harus lihat jejak kalian gitu loh, maksudnya jejak yang udah kalian tinggalin, kayak apa ya namanya, hidup kalian sebelumnya itu kalian bisa trace lagi gitu, kayak misalnya dari apa yang udah kalian alamin sebelumnya, mungkin yang kepikiran di otak kalian tuh bisa kalian catat, kalian journaling gitu, terus kalian lihat nih, ini pencapaian apa yang aku dapat dari sini gitu, ini pencapaian apa yang aku dapat dari sini, orang-orang mana aja yang terlibat di sini dan perannya mereka di dalam kejadian ini tuh apa gitu, ke dalam hidup aku, ke dalam pelajaran yang aku dapat, kayak gitu-gitu. Coba kalian lebih banyak catetin kayak gitu-gitu lagi gitu, lebih banyak refleksi, mungkin itu bakalan lebih gampang juga untuk notice gitu, oh ini ternyata orang ini perannya kayak gini, oh ini ternyata orang ini bawa kayak gini buat hidup aku, kayak gitu-gitu. Dan kalian akan tahu gitu loh, ternyata aku selama ini ngerjain ini tuh bareng sama orang ini gitu, karena dapat support dari orang ini. Jadi perannya masing-masing orang itu bisa kalian sadarin lebih lagi, dan kalian juga lebih syukurin lagi gitu loh atas perannya mereka di dalam hidup kalian, bahkan peran kalian sendiri gitu loh di dalam apa yang lagi kalian kerjain, kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau gimana, kalian bisa tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, walaupun aku kadang nggak responin walaupun kadang aku belum sempat respon, tapi aku selalu senang untuk bacain. Dan aku harap kalian juga have fun gitu loh untuk saling berbagi cerita di platform aku. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe channel aku, terus di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Semoga perubahan-perubahan positif ini benar-benar terjadi dan kalian bisa benar-benar ngelihat itu gitu, kalian dapat pencerahan atas itu semua. Kali lagi makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah.
Halo Pak Empat. Nah, sebelum mulai aku mau minta maaf dulu kalau misalnya ada suara tuk 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 ya, lagi orang lagi malu. Semoga suara aku masih kedengeran ya. Oke, kita mulai aja langsung secara overall perubahan apa yang bakalan muncul di dalam hidup kita di akhir tahun ini, di akhir tahun 2021 ini. Jadi, untuk kalian kita dapat secara overallnya Six of Wands, terus the Tower reverse, Eight of Cups reverse, the Hangman reverse, sama kok diem, Nine of Swords reverse. Nah, jadi fokusnya karena ini semua kan karena ini yang 4 kartu yang lain ini reverse, cuman satu yang upright. Aku ambil kesimpulan kalau fokusnya tuh di sini gitu. Ini yang udah kalian laluin sampai akhirnya kalian dapat ini di akhir tahun ini. Perubahan yang muncul di dalam hidup kalian itu ini gitu. Jadi yang kalian dapat adalah recognition. Jadi orang jadi banyak yang ngelihat kalian gitu. Mungkin kalian ngerasa kayak ada di spotlight gitu, ada di pusat perhatian orang. Intinya maksudnya orang tuh banyak yang ngelihat kalian entah sebagai contoh, entah sebagai kayak wah ini orang hebat ya, pokoknya seseorang yang layak untuk dikagumi aja. Itu temanya kalian dilihat sebagai orang yang layak untuk dikagumi. Mungkin sebelumnya kalian gak ngerasa kayak gitu, tapi di akhir tahun ini kalian akan benar-benar ngerasa itu. Kenapa kalian bisa diakui itu? Kenapa kalian bisa dapat semua pengakuan itu? Kenapa kalian bisa dilihat segitunya? Karena gini, mungkin ada sesuatu yang lagi kalian bangun itu, entah kestabilan hidup kalian sendiri gitu. Kalian cari pekerjaan di mana kalian bisa hidup dengan stabil gitu. Entah itu image kalian di mata orang atau di mata publik gitu. Kalau emang kalian sehari-harinya di mata publik gitu, atau apapun itu yang kalian bangun, entah itu hubungan asmara, hubungan sama orang-orang lain gitu. Pokoknya ada sesuatu yang kalian bangun, dan dalam perjalanan kalian ngebangun itu pasti kan ada yang namanya rintangan. Ada yang bikin kalian kayak overthinking malam-malam, ada yang bikin kalian ngerasa kayak aduh aku bakalan sukses nggak ya, bakalan sampai ke target yang aku mau nggak ya. Pasti kan ada pikiran-pikiran kayak gitu, dan kalian pasti relate gitu kalau misalnya aku ngomong kayak gini, karena ya semua orang juga pasti ngalamin itu apapun yang mau kalian bangun. Tapi di balik semua tantangan-tantangan itu, di balik semua anxiety itu, kalian tuh bukannya kabur dari apa yang harusnya kalian lakuin, kalian bukan kabur dari apa yang harus kalian bangun, tapi kalian justru malah tambah fokus ke apa yang kalian bangun itu. Karena adanya anxiety itu, karena adanya pikiran-pikiran buruk kalau misalnya kalian gak akan sukses apapun itu, kalian justru malah terbangun gitu loh motivasinya. Kalian selalu dapat pencerahan dari setiap perasaan negatif itu, dari setiap pikiran-pikiran yang ngeganggu kalian itu. Kalian tuh akhirnya dapat pencerahan, kalian selalu bisa dapat kalian bisa dapat sudut pandangnya di mana kalian bisa ngelihat itu jadi satu pelajaran, jadi suatu panduan gitu untuk kalian pada akhirnya lebih maju lagi untuk ngebangun apa yang mau kalian bangun itu dengan lebih giat lagi misalnya, atau apa yang harus kalian apa yang harus kalian fokusin untuk dibenerin di project kalian itu, atau apapun yang lagi kalian bangun itu intinya. Karena kalian udah ngelewatin itu semua, sekarang rewardnya akan ada di tangan kalian gitu. Tapi ini balik lagi, harus ada action yang harus kita ambil. Mungkin sekarang kita lagi di tahap ini gitu, mungkin kita lagi di tahap dimana banyak pikiran untuk overthinking apa segala macam itu, kita bakalan sukses atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kalian selalu fokus ke hal-hal positifnya, kalian switch gitu loh, maksudnya perspektif kalian dari yang tadinya kalian nganggap itu sebagai hal negatif, dari yang kalian anggap itu sebagai hal yang ganggu kalian, tapi kalian lihat sisi positifnya dari setiap pikiran negatif itu. Gimana caranya kalian pakai itu untuk kalian malah tambah berkembang justru. Karena di ujung tahun ini ada kemenangan untuk kalian, ada waktu dimana kalian tuh bisa benar-benar bersinar, kalian nunjukin diri kalian, orang pada ngelihat ke kalian gitu loh, orang ngelihat kalian sebagai contoh, sebagai sesuatu yang dikagumi gitu sama mereka. Jadi jangan berhenti sekarang please. Tapi terserah sih, maksudnya ini hidup kalian juga gitu. Aku cuma bisa bilang ini ada yang cerah banget untuk kalian gitu, walaupun bukan di akhir tahun, walaupun misalnya di akhir tahun ini cuman kayak sebagian kecil gitu dari recognition yang bakalan kalian dapat, tapi ada ujung yang cerah gitu loh untuk kalian dari semua perjuangan kalian ini kayak gitu. Terus kita masuk dari setiap aspek
Kita mulai dari hubungan perubahan positif yang ada di hubungan kalian sama diri kalian sendiri. Kita dapat submerge dari iceberg sama dream time dengan creation. Nah, yang aku dapat di sini adalah kalian tuh jadi lebih bebas, lebih ngerasa lebih ngerasa terapresiasi gitu loh. Kalau misalnya kalian mungkin selama ini kadang kita takut untuk ngasih lihat kreasi kita. Kreasi ini bisa dalam hal apapun ya, bisa dalam pekerjaan juga. Pokoknya apapun yang kita create gitu loh, apa yang kita hasilin gitu ke dunia ini, bisa itu jadi kerjaan kita, apapun itu kerjaan kita ya. Entah itu penelitian kita atau apapun, pokoknya kreasi kita, karya kita. Kita mungkin selama ini takut untuk ngungkapin itu semua gitu, untuk ngasih lihat itu ke dunia luar gitu. Tapi di akhir tahun ini yang aku lihat adalah kalian tuh bisa jadi lebih bebas gitu, lebih bebas untuk ngungkapin itu semua, untuk ngasih lihat diri kalian sendiri yang selama ini kalian pendem gitu ke dunia ini gitu loh, yang tadinya kalian gak dinotis, mungkin kalian jadi dinotis gitu, karena kalian pada akhirnya berani untuk terus ngebangun itu gitu loh, untuk ngebangun apa yang lagi kalian bangun ini gitu, untuk terus berkreasi, untuk terus ngelakuin apa yang kalian lakuin, ngehasilin sesuatu ke dunia ini. Pokoknya intinya gitu, kalian jadi lebih bebas untuk lebih leluasa untuk ngasih lihat diri kalian ke dunia ini gitu loh, ngasih lihat apa yang bisa kalian lakuin, apa yang bisa kalian kasih ke dunia ini, intinya gitu. Terus kita masuk ke ini gila, aku ngomongnya kecepetan ya, maaf ya. Pokoknya ya kayak kita masuk aja langsung ke perubahan besar yang ada di karir kalian, kehidupan karir kalian. Kita dapat island dengan solitude sama river dengan movement. Nah, jadi di kehidupan karir kalian pun yang aku lihat tuh kalian akan lebih menikmati bekerja sendiri gitu loh, bekerja yang apapun pekerjaan kalian ya, kalian lebih banyak ngabisin waktu sendiri, jadi kayak nggak banyak berhubungan sama orang luar, dan kalian akan ngerasa lebih produktif gitu loh, lebih maju, lebih ada yang kalian hasilin kalau kalian tuh lagi sendirian, kalau pikiran kalian fresh ke diri kalian sendiri gitu, ke hidup kalian. Mungkin kalian banyak nemu inspirasi juga dari hidup kalian, dari apa yang kalian alamin selama ini. Pokoknya kalian banyak nemu inspirasi dari refleksi kejadian yang pernah kalian alamin, atau kalian justru banyak ide-ide yang muncul kalau kalian lagi sendirian. Karena kalau kita sendirian kan kadang kita pikirannya lebih tenang ya. Kalau kita sama orang lain kan ada energi yang masuk gitu loh ke dalam diri kita, ada energi yang masuk dan ada energi yang keluar juga. Buat kita berkomunikasi sama orang kan kita butuh energi ya. Jadi ada lebih banyak pertukaran energi. Tapi kalau misalnya kita lagi sendiri, energinya tuh cenderung lebih tenang gitu loh. Nah, dengan adanya yang lebih tenang ini, ide-ide itu, apa-apa segala macam itu, kinerja kalian tuh akan lebih lancar juga gitu di akhir tahun ini. Mungkin selama ini kalian lebih nikmatin kerja sama orang, maksudnya kerja sama atau apa sama orang gitu, kalau misalnya ya intinya kerja dalam hubungan manusia gitu. Tapi sekarang kayaknya yang aku lihat di sini di akhir tahun ini kalian akan lebih nikmatin kerja sendiri itu gitu, dan kalian ngerasa lebih produktif aja kalau kalian lagi sendirian kayak gitu. Terus kita masuk ke hubungan asmara kalian, perubahan positif apa yang ada di kehidupan asmara kalian. Kita dapat mountain dengan strength sama waterfall dengan effortless. Gini, mungkin kita selama ini kayak lebih untuk bisa dapat hubungan yang baik gitu, maksudnya untuk punya hubungan asmara yang sesuai yang kita mau gitu, yang bahagia, atau kita bisa siap untuk ada di dalam kehidupan asmara yang baik, itu mungkin kadang kita tuh butuh usaha ya. Iya dong, maksudnya kadang kita mikir gimana ya caranya aku untuk bisa pantas untuk ada di hubungan yang aku mau gitu. Mungkin ada pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi dengan adanya kalian lebih nyaman untuk mengekspresikan karya-karya kalian itu, mengekspresikan kinerja kalian, dan kalian juga ngerasa produktif gitu loh dengan maju sendirian, dengan menghabiskan waktu sendirian, kalian
banyak belajar dari masa lalu kalian, apapun segala macam itu secara gak sadar pada akhirnya tuh kalian bikin fondasi yang kuat gitu loh untuk diri kalian sendiri, di dalam diri kalian sendiri. Itu semua yang apapun yang kalian dapat dari sini, entah kepercayaan diri yang kalian dapat dari sini, terus maksudnya pencapaian yang kalian dapat dari sini tadi, terus produktivitas yang kalian dapat dari sini, terus pengalaman-pengalaman yang kalian dapat dari yang sini. Itu kan gimana pasti kalau kalian udah tahu kalian produktif, kalian kalian jadi spotlight gitu, kalian banyak belajar dari masa lalu, itu kan pada akhirnya tuh nambah kepercayaan diri kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian udah nambah kepercayaan diri kalian secara natural gitu, kalian akan lebih enak gitu loh untuk menjalani hubungan asmara. Entah itu kalian sekarang emang lagi menjalani atau kalian belum, tapi intinya kalian akan lebih siap secara sendirinya gitu loh, secara natural, karena kepercayaan diri kalian tuh juga naik sejak semua sejak akhir tahun ini gitu. Makanya kalian akan lebih siap dan akan lebih enak gitu untuk menjalani hubungan asmara kalau misalnya kalian lagi menjalani atau kalian mau mulai itu. Karena kan enak emang, maksudnya kalian kalau ngejalanin hubungan asmara sama orang yang percaya diri gitu loh, yang emang udah yakin sama dirinya sendiri, itu kan pasti lebih gampang gitu loh dibandingin kalian juga harus naikin kepercayaan dirinya pasangan kalian itu gitu. Kalau misalnya emang pasangan kalian tuh udah percaya diri, itu kan pasti lebih gampang gitu loh untuk dijalanin. Kita bisa sama-sama saling berkembang. Tapi kalau misalnya pasangan kalian itu kurang kepercayaan dirinya, kita harus ngangkat dia juga gitu. Ya walaupun sebenarnya itu bukan tugas kita, itu tugas dia sendiri. Tapi secara natural tuh kita ngerasa bertanggung jawab atas itu gitu kan. Nah, kalau kalian udah bisa untuk mengatasi kepercayaan diri kalian itu, untuk pasangan kalian pun nanti juga akan lebih gampang gitu loh untuk dijalanin. Kalian akan lebih enak untuk dijalanin, dia akan lebih nyaman juga untuk ngejalanin hubungan sama kalian ini, kayak gitu. Terus, kita masuk ke hubungan kalian sama orang-orang yang ada di sekitar kalian, bisa jadi keluarga kalian, teman-teman kalian, siapapun itu. Kita dapat Dawn dengan New Beginning, sama Milky Way dengan Perspective. Ini juga pengaruh sama kepercayaan diri yang tadi kita omongin itu. Jadi misalnya kita punya kepercayaan diri yang rendah, kita tuh akan cenderung ngelihat orang lain gitu yang ada di sekitar kita. Itu buruk juga gitu loh. Jadi kita ngelihat orang lain tuh kayak kita ngelihat diri kita sendiri. Contohnya kayak misalnya ada teman kalian yang aktif banget, yang suka nyanyi di panggung apa segala macam, tapi kita tuh nggak cukup percaya diri untuk ngelakuin itu juga misalnya. Terus kita kan jadi ngelihat temen kita itu mungkin kalau misalnya kita kepercayaan diri kita ini kurang, kita bakalan ngelihat teman kita itu kayak, ih caper banget sih orang itu, kayak gitu loh. Maksudnya intinya kita tadinya mungkin ngelihat satu orang itu jadi negatif karena kepercayaan diri kita itu yang kurang gitu. Kita jadi bitter gitu loh, karena kita tahu kita nggak bisa ngelakuin yang mereka lakuin itu. Atau kayak misalnya kita ngelihat kayak teman kita tuh suka ikut kayak volunteer gitu, ikut yang kayak nyumbang sesuatu ke orang yang kurang mampu gitu misalnya. Nah, kita mungkin kadang kayak ngelihat kayak, ih kayak gitu aja dipamerin, ih ini sok baik deh gini. Mungkin ada pikiran-pikiran gitu yang tumbuh di dalam diri kita, tapi dengan kepercayaan diri kita naik gitu, kita akan ngelihat dunia ini, ngelihat orang-orang itu juga beda gitu loh. Kalau kita ngelihat yang kayak gitu, kita nggak akan ngelihat dari sudut pandang yang bitter lagi. Nah, itu perubahan yang ada di hubungan kalian sama orang-orang di sekitar kalian. Kalian switch gitu loh dari perspektif kalian yang tadinya negatif. Kalian akan secara otomatis ngelihat itu kayak, oh ternyata ini nggak negatif banget ya, oh ternyata sama ini yang negatif tuh aku sendiri gitu. Itu kalian akan mulai sadar di akhir tahun ini. Terakhir, kita akan masuk ke gimana caranya kita bisa ngerubah hidup kita sendiri ini gitu. Kita dapat Two of Swords, Upright. Jadi yang harus kita lakuin adalah kita belajar gimana caranya kita misahin pikiran kita sama kesadaran kita. Jadi gini, kalau misalnya ini terlalu susah, kita tuh satu manusia terdiri dari ada tubuh fisik kita, terus pikiran kita,
terus ada perasaan kita, sama ada yang namanya kesadaran kita. Kesadaran kita tuh kayak intinya dari kita gitu loh. Kalau kita nggak sadar, kita ngelakuin sesuatu tuh kayak robot gitu. Nah, ini ada kesadaran kita. Kita tuh biasa ngegabungin kesadaran kita tuh sama aspek-aspek yang lain itu, sama 3 aspek yang lain tadi itu. Termasuk sama pikiran. Makanya kadang kita terlalu terpengaruhi sama pikiran gitu, karena kesadaran kita sepenuhnya ke pikiran kita. Nah, sekarang kita harus belajar gimana caranya kita misahin pikiran kita sama si kesadaran kita ini, karena kita nggak mau dong dikontrol sama pikiran kita. Kalau kita dikontrol sama pikiran kita, kita cuman bakalan takut doang gitu. Kita nggak akan bisa maju karena pikiran-pikiran kita pada akhirnya kayak, lu nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa maju, itu bukan tempat buat kalian untuk berkembang gitu. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran kayak gitu, kan kita nggak mau dong dikontrol sama pikiran-pikiran yang kayak gitu. Nah, makanya kita harus belajar misahin itu. Caranya Caranya yang aku tahu sih, ada, kalian bisa coba journaling. Jadi apapun pikiran yang ada di dalam otak kalian, kalian coba tulisin. Apapun itu, seburuk apapun itu, kalian tulisin aja apa yang ada di dalam otak kalian. Nah, jadi dengan kalian nulisin itu, kalian ngeluarin pikiran itu dari dalam tubuh kalian. Jadi kalian bisa benar-benar dapet nih kesadaran diri kalian yang utuh gitu, yang gak terpengaruhi sama pikiran kalian gitu. Itu satu cara. Kedua, kalian bisa juga meditasi. Banyak caranya meditasi, gimana caranya kita detach pikiran kita sama kesadaran kita. Aku nggak tahu yang bahasa Indonesia itu ada atau enggak, tapi aku selalu ngelakuin yang bahasa Inggris untuk ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah misahin itu, kita akan lebih aware gitu, lebih sadar sama kesadaran kita yang utuh. Kita tahu apa yang ada di depan kita sebenarnya itu kayak apa gitu. Kita nggak akan terpengaruh sama pikiran-pikiran itu lagi. Intinya sih itu. Gitu, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau apa, kalian bisa langsung ceritain di comment section. Aku akan selalu seneng bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di sini. Kalau misalnya kalian suka video ini, bisa di like, subscribe, dan di-share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih, aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Berharap kalian bisa nemuin apapun yang terbaik dalam hidup kalian. Good luck selalu, see you in the next reading. Dadah!